Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Saputri dengan nomor INPM 2022 1450164. Baik, pada kesempatan kali ini saya sendiri akan menjelaskan materi tentang teori ekspektasi rasional atau biasa kita sebut dengan rational experience yang diajukan langsung oleh Skirno pada tahun 2006. Jadi ia menjelaskan bahwa ada dua asumsi yang menjadi dasar teori ekspektasi rasional, yaitu asumsi pertama, teori ini menganggap bahwa semua pelaku kegiatan ekonomi itu bertindak secara rasional. Maksudnya, tindakan ekonomi itu dilakukan berdasarkan pertimbangan yang masuk akal dan juga lebih menguntungkan. Kemudian teori ini juga mengetahui seluk-beluk kegiatan ekonomi dan mempunyai informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa dalam perekonomian. Akibat dari asumsi ini juga, teori ekspektasi rasional mengembangkan analisis berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori mikroekonomi, yang juga bertitik tolak dari anggapan bahwa pembeli, produsen, dan pemilik faktor produksi itu bertindak secara rasional dan menjalankan kegiatannya. Selanjutnya, asumsi kedua, yaitu semua jenis pasar beroperasi secara efisien dan dapat dengan cepat membuat penyesuaian-penyesuaian ke arah perubahan yang berlaku. Asumsi ini juga sesuai dengan pendapat ahli ekonomi klasik, dan juga menurut asumsi kedua, tingkat harga dan tingkat upah dapat dengan mudah mengalami perubahan. Jadi maksudnya tuh tingkat harga mengacu pada harga barang dan jasa di pasar, sementara tingkat upah tersebut mengacu pada jumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Selanjutnya saya akan membahas tentang asumsi berdasarkan dasar bagi pekerjaannya model ekspektasi rasional. Yang pertama, ekspektasi ini didasarkan kepada informasi yang lengkap yang dimiliki oleh semua pelaku ekonomi, baik itu konsumen maupun produsen. Dan juga informasi yang lengkap ini bukan hanya informasi masa lalu ataupun baru yang dialami, tapi informasi tersebut tentang masa yang akan datang juga. Yang kedua, tindakan rasional yang dimaksud di sini adalah produsen yang cenderung untuk memaksimumkan profit dengan kendala faktor-faktor produksi. Misalnya bisa kita ambil contoh, produsen bisa mengurangi biaya produksi dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien, atau juga mengoptimalkan pemasaran dengan menyesuaikan harga produk dengan permintaan pasar. Sedangkan konsumen sendiri cenderung memaksimalkan utility dengan meminimalkan biaya dan mengoptimalkan pendapatan. Contohnya itu, konsumen bisa mengurangi biaya produk dengan membeli barang yang dijual dengan harga yang lebih murah, atau juga menggunakan strategi penggunaan yang lebih efisien. Selain itu, konsumen juga dapat meminimalkan biaya transportasi dan waktu dengan membeli barang yang tersedia di tempat terdekat, atau juga bisa belanja online. Selanjutnya, pelaku ekonomi yang rasional akan senantiasa berpegang pada prinsip tersebut, terutama dalam menghadapi berbagai perubahan yang timbul dari aspek makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Terakhir, yang ketiga, yaitu pelaku-pelaku ekonomi yang mengetahui dengan baik implikasi-implikasi dari berbagai kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi mereka harus memahami kebijakan pemerintah dan apa dampaknya terhadap kegiatan ekonomi yang akan mereka lakukan. Contohnya, produsen harus memahami kebijakan pemerintah terkait pajak dan juga regulasi lingkungan. Sedangkan konsumen harus memahami kebijakan pemerintah terkait harga dan subsidi. Terakhir, pemerintah juga harus memahami implikasi kebijakan ekonomi yang mereka buat terhadap pelaku-pelaku ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.